Halo guys, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Nobody. Film ini rilis pada tahun 2021 yang menceritakan tentang seorang bapak-bapak yang dulunya merupakan seorang pembunuh bayaran. Nah, sebelum lanjut ke filmnya, saya menyarankan ke kalian bahwa konten yang saya buat ini merupakan konten spoiler. Nah, buat kalian yang tidak menyukai spoiler, saya sarankan kalian tidak menonton video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke filmnya. Film dimulai. Scenes awal diperlihatkan ada seorang bapak-bapak yang sedang diinterogasi. Who the fuck are you? Kemudian film dimulai, di mana diperlihatkan seorang bapak-bapak yang menjalani rutinitasnya. Nama bapak-bapak ini adalah Hutch. Hutch menjalani hidupnya seperti manusia normal pada umumnya. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama ketika rumah si Hutch ini dicuri oleh perampok. Di sini Hutch terlihat sangat lemah, di mana ketika si perampok itu mencuri rumahnya, si Hutch ini hanya diam saja dan menyerahkan apa yang diinginkan oleh si perampok. Namun ketika si anaknya Hutch yang laki-laki berhasil menangkap salah satu dari mereka, si Hutch malah memilih untuk menghentikan anaknya dan menyuruh anaknya untuk melepaskan si perampok tersebut. What? Please stop! Baby, let's go! What the fuck, Dad? Nah, karena kejadian itu, si anaknya Hutch ini merasa kecewa kepada ayahnya. Dan Hutch pun menerima ejekan dari tetangga dan polisi yang memeriksa rumah mereka. Namun di sini si Hutch terlihat diam saja dan tidak menanggapi mereka. Kemudian keesokan harinya, Hutch pun terus menjalani kehidupannya seperti biasanya, tanpa ada kendala apapun. Namun terlihat di sini bahwa si anaknya si Hutch ini mulai tidak menyukai ayahnya. Ya, wajar sih ya, karena dia ngerasa kecewa mungkin dengan ayahnya. Dan ketika mereka ingin berangkat, tetangganya si Hutch ini juga mengejek si Hutch. My place, you know? Guys. Ketika Hutch sampai di kantor, Hutch pun mendapatkan ejekan dari teman-temannya yang telah mengetahui bahwa si Hutch ini melepaskan seorang perampok yang telah merampok rumahnya. Kemudian terlihat Hutch yang telah melukis gambar tato yang dikenakan oleh orang-orang yang merampok rumahnya. Kemudian Hutch pun beristirahat sambil mendengarkan suara seorang pria misterius yang masih belum kita ketahui dari sebuah radio. Di sini terlihat bahwa si pria yang berbicara pada Hutch di radio tersebut sudah sangat mengenal Hutch. Late 20s, I'd say. What kind? It was an old 38 special. Trickle tape on the handle, long while. Empty. Now I know why you didn't do what you didn't do. Just a couple bucks. Well, I guess it could have been worse, man. Setelah dari kantor, Hutch pun pergi menemui ayahnya yang berada di panti jompo. Kemudian kita diperlihatkan sebuah foto yang menunjukkan foto ayahnya bersama Hutch dan satu saudaranya yang berkulit hitam. Setelah menjenguk ayahnya, Hutch pun pulang menemui keluarganya. Hutch pun terlihat ragu untuk masuk ke dalam rumahnya, mengingat sang putranya telah kecewa kepadanya. Namun ketika masuk, Hutch tetap terlihat gembira dan terlihat sangat riang. Kemudian Hutch terlihat marah ketika sang putrinya kehilangan sebuah gelang kucing miliknya. Nah, hal tersebut membuat Hutch teringat pada insiden di mana rumah mereka dirampok. Sontak hal tersebut membuat Hutch marah. Kemudian dia meninggalkan rumah. Di sini Hutch pergi ke tempat ayahnya untuk mengambil senjata miliknya. Kemudian ayahnya pun bangun dan melihat Hutch yang tengah bersiap-siap untuk pergi dan mengatakan, Back so soon? Hey, Pop. terlihat bahwa si ayahnya Hutch ini telah mengetahui Hutch yang suka membunuh orang dan mengizinkan Hutch melakukan. Kemudian Hutch pun memulai perjalanannya untuk mencari orang-orang yang telah merampok rumahnya. Hutch mencari orang-orang tersebut dengan mendatangi toko-toko tato dan menanyakan tentang tato yang dia lukis sebelumnya. Sampailah Hutch di sebuah toko tato yang dimana ada seorang pria
yang melihat tato di lengannya si Hutch. Di sini, seorang pria tua tersebut terlihat takut ketika melihat tato di lengan Hutch. Hingga akhirnya Hutch pun mendapatkan informasi mengenai tato yang ada di gambarnya. Kemudian Hutch pun berangkat menemui orang-orang yang merampok rumahnya itu. Dengan mudahnya Hutch melumpuhkan orang tersebut. Namun ketika Hutch ingin membunuhnya, Hutch melihat seorang anak kecil yang berada di kamar dua orang pasangan itu, dan ia merasa iba sehingga ia tidak jadi membunuhnya. Kemudian Hutch pun pulang, namun ketika di perjalanan, bus yang ia tumpangi di-stop oleh beberapa orang preman. Hutch yang sedang emosi akhirnya melampiaskan kemarahannya kepada preman-preman itu. This girl's got these assholes like hot. Run! Thank you. Singkat cerita, Hutch pun berhasil mengalahkan mereka. Kemudian Hutch pun pulang ke rumahnya. Dan terlihat istrinya si Hutch ini tengah menunggu Hutch pulang. Di sini terlihat bahwa si istrinya Hutch ini telah mengerti dengan apa yang dilakukan oleh Hutch dan membersihkan lukanya. Kemudian scene beralih kepada seorang pria tua yang merupakan seorang mafia. Pria tua ini bernama Julian. Singkat cerita, ternyata salah satu preman yang telah dihajar Hutch merupakan keponakannya si Julian. Terlihat Julian sangat marah melihat adiknya telah dihajar habis-habisan oleh Hutch. Lalu Julian pun mencari Hutch untuk membalaskan dendamnya. Kembali ke Hutch, di mana Hutch menerima telepon dari pria misterius, di mana pria misterius tersebut mengatakan kepada Hutch bahwa dia telah berurusan dengan orang yang salah. Kemudian pria misterius itu menyuruh si Hutch untuk pergi ke barber untuk mengetahuinya. Sesampainya di barber, si pria botak langsung memberitahu kepada Hutch tentang siapa orang yang diganggunya. Di sisi lain, Julian masih mencari tahu tentang siapa Hutch sebenarnya. Dan terlihat pada data-data Hutch, terlihat di sini bahwa si Hutch ini adalah pembunuh yang kejam pada musuhnya. Namun si Julian ini tidak peduli dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Hutch hidup-hidup. Singkat cerita, Hutch yang tengah makan bersama keluarganya didatangi oleh sekelompok orang-orang tidak dikenal. Di sini Hutch langsung menyuruh keluarganya untuk sembunyi di ruang bawah tanah. Setelah keluarganya aman di ruang bawah tanah, Hutch pun bertarung dengan orang-orang itu. Singkat cerita, Hutch pun berhasil mengalahkan semua orang-orang itu dan mengajak keluarganya untuk pindah rumah. Setelah Hutch telah menyuruh si istri dan si anaknya Hutch untuk pergi ke tempat aman, Hutch pun mengajak mayat-mayat yang telah ia bunuh untuk mengobrol. Di sini Hutch menceritakan masa lalunya yang dipenuhi dengan darah, di mana dia merupakan seorang pembunuh bayaran. Namun pada salah satu misinya, ia tidak membunuh orang yang telah ditargetkan dan membiarkannya pergi begitu saja. Setelah membiarkannya pergi, Hutch pun melihat kehidupannya orang itu, dan orang tersebut terlihat sangat bahagia dengan keluarga yang ada di sisinya. Sontak hal tersebut membuat si Hutch ini iri dan ingin berhenti dari pekerjaannya dan membuat sebuah keluarga. Dan terciptalah Hutch yang seperti sekarang. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena orang-orang yang merampok rumahnya itu ditambah dengan orang-orang yang berurusan di dalam bus, sehingga sampailah kepada kejadian saat ini, di mana Hutch harus kembali membunuh seperti dulu. Di sisi lain, ayahnya si Hutch ini juga diincar oleh Julian. Namun ketika hendak dibunuh, ayahnya Julian pun berhasil membunuh orang-orang yang ingin membunuhnya. Come on,
Davy. Please turn that shit. Di sisi lain, Hutch pun membeli kantor di mana tempat dia bekerja. Kemudian Julian terlihat marah karena anak buahnya gagal menjalankan apa yang ia suruh. Kemudian diperlihatkan kepada Hutch yang tengah mendekorasi kantornya menjadi tempat yang sangat mematikan yang penuh dengan jebakan. Kemudian Hutch kembali lagi mendapatkan telepon dari seseorang pria misterius. Dan pria misterius tersebut berkata kepada Hutch untuk membantunya mengalahkan musuhnya. Kemudian Hutch pun berangkat ke kantor milik Julian dan mengobrak-abrik markasnya. Terlihat di sini betapa tenangnya Hutch menghancurkan markas Julian. Dan dengan mudahnya Hutch pun mengalahkan mereka sendirian. Setelah menghancurkan markas Julian, Hutch pun mendatangi Julian yang tengah berada di klub malam. Hutch pun menjelaskan tentang apa yang sudah ia lakukan di markasnya Julian. Dan di sini Hutch ingin negosiasi, di mana Hutch ingin berdamai kepada Julian agar tidak terus berkelanjutan. Namun Julian sangat marah terhadap hal itu dan menolak negosiasi, sehingga perang pun tidak dapat dihindari. Hutch pun pergi dengan mengendarai mobil sambil memancing Julian dan anak buahnya untuk mengikutinya. Saat Hutch terdesak, Hutch dibantu oleh saudaranya yang berkulit hitam yang selama ini menelpon Hutch yang biasa kita sebut sebagai pria misterius. Dan ternyata ayahnya si Hutch pun join the party, ikut bertarung bersama dengan mereka. Singkat cerita, Julian dan anak buahnya berhasil masuk ke dalam perangkatnya si Hutch, yaitu di dalam kantor yang telah ia rancang sedemikian rupa. Prepare for takeoff. Hold your arms, be afraid. Walk out, and you'll never. Singkat cerita, Hutch berhasil mengalahkan Julian dan anak buahnya. Dan setelah semua kejadian tersebut selesai, terlihat di sini Hutch sedang diinterogasi oleh dua orang agen. Namun ketika ditanya siapa namanya, Hutch pun menjawab, The fuck are you? Nobody. Setelah kedua agen mendapatkan jawaban itu, kedua agen itu mendapatkan telepon. Dan setelah mendengar telepon tersebut, mereka berdua terlihat ketakutan dan akhirnya melepaskan Hutch. Kemudian Hutch kembali berkumpul dengan keluarganya. Mereka pun telah membeli rumah baru dan menjalani kehidupan layaknya seperti manusia normal pada umumnya. Dan mereka berjanji untuk melupakan semua hal yang telah berlalu selama ini. Dan film pun berakhir. Dan sedikit penjelasan tentang karakter Hutch. Hutch adalah seorang agen khusus Amerika yang telah pensiun. Dan dia pun menjalani kehidupan normal seperti pada umumnya. Namun semuanya berubah semenjak dua orang perampok yang merampok rumahnya. Dan situasi diperburuk dengan adanya Julian yang mengincar Hutch dengan keluarganya. Oke guys, jadi itulah film Nobody di tahun 2021. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di next video.